Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikoma Widyastuti, NIM 1817041004 dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Wisata Air Terjun Dedari atau Dedari Waterfall yang berlokasikan di Banjar Jelekungkang, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Baik, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada latar belakang. Yang kedua, ada visi dan misi. Yang ketiga, ada kegunaan usaha. Yang keempat, ada aspek pemasaran. Kelima, ada struktur organisasi. Keenam, gambaran umum. Ketujuh, aspek teknis dan operasi. Dan yang terakhir, ada aspek keuangan. Baik, latar belakang yang pertama dari bisnis plan ini yaitu adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. Maksudnya di sini ada beberapa masyarakat dari Banjar Jelekungkang yang telah melihat adanya potensi sumber daya alam yang dapat dikelola sehingga mendapatkan keuntungan dan akan berpengaruh terhadap perekonomian desa. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Maksudnya di sini yaitu masyarakat telah melihat dan menyadari bahwa sumber daya alam Jelekungkang dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan sebagai objek wisata karena yang memiliki daya tarik sebagai tempat rekreasi ataupun petualangan. Dan yang terakhir, adanya kesadaran masyarakat mengenai desa wisata yang akan berdampak positif untuk masyarakat sekitar, sehingga masyarakat membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Dan nama dari Pokdarwis di Banjar Jelekungkang ini yaitu Pokdarwis Dreaming Bali. Baik, selanjutnya visi misi. Visinya yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan serta memiliki kesadaran dan peluang serta manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk selanjutnya, misi. Yang pertama, meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Yang kedua, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sabta pesona. Yang ketiga, memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di lingkungan sekitar Banjar Jelekungkang. Keempat, sebagai media pembelajaran dan berbagai pengalaman sehingga dapat menyerap informasi dan teknologi demi kemajuan sumber daya manusia kelompok. Dan yang terakhir yaitu membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, membudayakan rasa cinta terhadap alam, dan peninggalan sejarah di kalangan generasi muda. Selanjutnya, kegunaan usaha. Yang pertama, untuk memperkenalkan Banjar Jelekungkang, Desa Taman Bali Bangli agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik regional, nasional, dan mancanegara, sehingga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk bergabung menjadi produsen atau local guide. Yang kedua, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Banjar Jelekungkang. Baik, selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, analisis STP atau segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama, segmentation, yaitu air terjun Dedari diusahakan untuk memiliki segmentasi seluas mungkin
Dari segi geografis, wisata air terjun Dedari cocok untuk masyarakat atau pengunjung dari semua kalangan dengan pengawasan orang tua atau orang dewasa. Karena akses untuk menuju ke lokasi tersebut mulai dari area parkir hingga ke lokasi tersebut cukup terjal dan jalan licin dengan jarak 400 meter ke bawah. Oleh karena itu, air terjun Dedari juga sangat cocok untuk kalangan remaja maupun anak dewasa yang memiliki jiwa traveling, sekedar melepas penat dan rasa kebosanan, dan juga mencintai alam bebas karena tempatnya yang asri dan indah. Baik, selanjutnya ada targeting, di mana target pemasaran dari air terjun Dedari ini dapat dikunjungi oleh semua kalangan, namun lebih difokuskan pada kalangan anak muda karena tempatnya yang instagramable, sehingga anak muda yang mengunjungi air terjun tersebut tidak akan merasa bosan atau dirugikan. Selain itu, target dari pemasaran air terjun tersebut untuk para pencinta wisata yang memiliki jiwa petualangan yang tinggi. Pada umumnya, anak remaja maupun orang tua dibutuhkan rekreasi untuk menenangkan pikiran dari pekerjaan, kantor maupun sekolah. Baik, selanjutnya ada positioning, di mana air terjun Dedari merupakan salah satu wisata air yang berlokasi di Dusun Jelekungkang, Desa Taman Bali, Bangli. Walaupun di Kabupaten Bangli banyak terdapat wisata air terjun, untuk air terjun Dedari ini berbeda dengan air terjun lainnya. Yang mana air terjun Dedari ini ada 3 buah air terjun, dan ada pula pancoran yang berfungsi sebagai tempat melukat dan dapat dipercaya sebagai tempat melukat yang dapat menyembuhkan penyakit kulit seperti gatal. Selain itu, jika para wisatawan ingin menginap di sekitaran wilayah Dusun Jelekungkang, terdapat akomodasi berupa villa sehingga para wisatawan tidak perlu repot-repot untuk menginap dari tempat wisata air terjun Dedari ini. Selanjutnya, yang kedua, analisis 4P, yaitu product, price, place, and promotion, di mana produk ini alam wisata air terjun yang sangat indah yang berada di Banjar Jelekungkang, Desa Taman Bali, Bangli, dan penyediaan jasa pelayanan wisata juga tidak hanya serta-merta hanya air terjun saja, namun ada pula akomodasi yang akan ditawarkan jika mengunjungi Banjar Jelekungkang ini, seperti villa yang bernama Asli Bali Villa. Terus ada pertunjukan wayang, pembuatan keris dan alat musik tradisional Bali berupa gong, gamelan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, hasil produksi asal desa Jelekungkang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dijadikan sebagai desa wisata dalam memperkenalkan desanya tersebut. Selanjutnya ada price, di mana dalam penetapan harga penulis akan memberikan inovasi agar desa wisata Jelekungkang semakin diminati dan dilirik oleh seluruh masyarakat, terutama pada investor, agar dalam pembangunan desa wisata Jelekungkang ini bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, penulis akan membagi 3 paket wisata jika ingin berkunjung. Yang pertama ada paket tour, transportasi penjemputan atau pemulangan dari villa dan makan siang, itu disebut dengan paket sultan. Yang kedua, paket tour dan transportasi dari meeting point perjalanan sampai makan siang, itu disebut paket seru. Dan yang terakhir, paket tour dan transportasi dari meeting point atau bisa disebut dengan paket hemat. Selanjutnya ada place, di mana tempat ini berlokasi di wisata air terjun Dedari yang berada di Banjar Jelekungkang, Desa Taman Bali, Bangli. Lokasi ini sangat strategis karena Kabupaten Bangli sendiri berada tepat di tengah-tengah
Provinsi Bali. Sehingga jika para wisatawan Buleleng tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu kurang lebih 2,5 jam dengan jalur Kintamani, dan jika dari Gianyar hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit atau 20 menit. Kemudian dari arah Denpasar hanya memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam untuk mengunjungi wisata air terjun Dedari ini. Selanjutnya ada promotion, di mana Pok Darwis Dreaming Bali melakukan promosi dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar dengan memberikan sosialisasi bahwa Banjar Dinas Jelekungkang sudah resmi menjadi desa wisata dengan nama Desa Wisata Dreaming Bali, sehingga kedepannya masyarakat setempat juga mengetahui bahwa desanya sudah menjadi salah satu tempat destinasi wisata dan membantu untuk mempromosikan melalui media sosial yang dimiliki oleh seketuruna-turuni Banjar Jelekungkang, yang mana notabene anak muda zaman sekarang lebih aktif di sosial media. Apalagi kondisinya saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh lapisan masyarakat bekerja ataupun belajar dari rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengurangi angka yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, sosial media lah yang tepat untuk dijadikan media atau alat promosi yang murah dan cepat. Selanjutnya ada technical strategy. Yang pertama, melakukan kerjasama antara Pok Darwis dengan masyarakat sekitar untuk menjadi peran penting sebagai local guide. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari konsumen dengan adanya jasa-jasa berkualitas dengan harga yang bersaing. Yang kedua, memberikan informasi lengkap mengenai keadaan wisata yang harus diketahui oleh para wisatawan yang bisa didapatkan dengan melihat media sosial, contohnya seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya ada memberikan brosur dan memasang spanduk di setiap daerah yang strategis dan dikunjungi oleh banyak orang seperti pasar, di pinggir jalan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada price strategi, di mana pemberian diskon pada beberapa produk jasa yang ada sehingga membuat pelanggan semakin lebih tertarik. Dengan kondisi pandemi saat ini, penting untuk kami sebagai penyedia akomodasi atau destinasi wisata untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar pengunjung tidak merasa dirugikan. Selanjutnya ada struktur organisasi dari kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Dreaming Bali itu sendiri. Yang pertama ada pelindung yang dilindungi oleh kepala desa dan prajuru desa Parakraman Jelekungkang. Selanjutnya ada pembina dinas pariwisata. Selanjutnya ada penasehat Indangah Merte dan Gusti Nyoman Sudiarte. Selanjutnya ada ketua Pok Darwis itu sendiri Iketut Mulyase dan wakil ketuanya Iketut Dawanyase. Selanjutnya ada sekretaris dan bendahara. Sekretarisnya itu Iwayan Sujana dan Iwayan Suantara, dan bendaharanya Iwayan Susila dan Niwayan Sucitra Sari. Selanjutnya dibantu oleh 5 seksi. Yang pertama seksi ketertiban dan keamanan. Selanjutnya yang kedua seksi kebersihan dan keindahan. Selanjutnya ada seksi daya tarik wisata dan kenangan. Yang keempat ada seksi humas dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir seksi pengembangan usaha. Selanjutnya ada anggota-anggota itu sendiri untuk membantu Pok Darwis Dreaming Bali. Selanjutnya ada gambaran umum dari wisata air terjun Dedari. Di Dusun Jelekungkang atau Banjar Jelekungkang, Desa Taman Bali, terdapat wisata alam air, yaitu air terjun Dedari, di mana air terjun Dedari ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan menyejukkan mata sehingga membuat pengunjung terpesona dengan melihatnya, dan pikiran pun tenang saat berada di lokasi tersebut. Air terjun Dedari ini sebagai tempat wisata dan dipercaya juga sebagai tempat melukat karena dapat menyembuhkan penyakit kulit. Selain itu,
Air terjun Dedari ini dari area parkir untuk mencapai air terjun tersebut memiliki jarak kurang lebih sekitar 400 meter dari area parkir dan melalui jalan setapak dan tangga. Untuk air terjun Dedari ini memiliki 3 buah air terjun. Untuk media promosi yang selalu digunakan itu Instagram @info.jelekungkal, lalu ada WhatsApp, dan yang terakhir ada website yaitu www.tamanbali.desa.id. Baik, selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Itu rencana pengembangan. Yang pertama, evaluasi lokasi, di mana lokasi air terjun Dedari ini berada di Banjar Jelekungkal, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Yang kedua, ada sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana yang akan kami gunakan untuk menunjang kegiatan usaha ini adalah dengan memanfaatkan alam yang asri yang berupa air terjun, sungai, dan pepohonan, pemandangan, toilet, dan tempat parkir. Kemudian prasarana yang kami gunakan yaitu tanah milik desa yang dikelola oleh Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Dreaming Bali sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian dusun dari masyarakat sekitar. Selanjutnya ada tenaga ahli dan tenaga biasa, di mana tenaga ahli ini untuk menunjang kegiatan usaha ini yaitu seorang pemahat patung untuk membuat patung yang terbuat dari batu sebagai bentuk dedari di tempat air pancoran untuk melukat, dan Pokdarwis sebagai pengurus desa wisata yang terdapat di Desa Taman Bali ini. Sedangkan untuk tenaga biasanya yaitu masyarakat sekitar yang akan menjadi local guide, penjaga parkir, serta gotong royong masyarakat untuk merawat dan membersihkan air terjun Dedari. Untuk jadwal pelaksanaannya, air terjun Dedari ini dimulai dari tanggal 5 Januari 2018 dan diresmikan tanggal 14 Maret 2018. Untuk jam operasional air terjun Dedari ini dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk perkiraan biaya dan teknis operasional diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana investasi, di mana investasi harga tetap diperlukan mencapai 50 juta rupiah. Yang kedua, biaya praoperasi diperlukan mencapai 202 juta 600 ribu rupiah yang digunakan untuk proses persiapan desa wisata Dreaming Bali. Dan yang ketiga, ada modal kerja yang digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai 900 ribu rupiah. Yang kedua, ada rencana pembelanjaan dan sumber dana. Itu ada dua, yaitu ada dari modal sendiri dan swadaya masyarakat. Untuk modal sendiri memiliki jumlah 50 juta rupiah, dan yang kedua swadaya masyarakat 300 juta rupiah. Untuk rencana kebutuhan dana itu ada dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk jumlah dari aktiva tetapnya ini berjumlah 202 juta 600 ribu rupiah, sedangkan aktiva lancarnya berjumlah 900 ribu. Jadi total aktiva yaitu 203 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya ada proyeksi keuangan, di mana yang pertama ada proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari diperkirakan 1 juta rupiah, sedangkan diakumulasikan ke per bulan menjadi 28 juta rupiah, dan akumulasi seluruhnya atau per tahun yaitu 336 juta rupiah. Selanjutnya ada proyeksi biaya per tahun, di mana biaya listrik diperkirakan sejumlah 2.400.000, perlengkapan kebersihan 1 juta, depresiasi komputer 1 juta rupiah, depresiasi printer
Rp1.000.000, depresiasi mesin pemotong rumput Rp1.000.000, dan perawatan taman 5 juta. Jadi jumlahnya keseluruhan yaitu Rp11.400.000. Selanjutnya ada proyeksi rugi atau laba, di mana perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran, di mana rumusnya yaitu laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran. Untuk pendapatan berjumlah Rp336 juta dikurang Rp11.400.000 dengan total Rp324.600.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun wisata air terjun adalah sebesar Rp324.600.000. Selanjutnya ada perhitungan kelayakan usaha, di mana dihitung dengan metode rate of return, yaitu dengan membandingkan rata-rata IT dengan rata-rata investasi. Misalkan pendapatan per tahun sebagai berikut. Tahun pertama berjumlah Rp227.220.000. Di tahun kedua Rp220 juta, dan ketiga Rp210.500.000. Tahun keempat Rp215 juta, tahun kelima Rp180 juta, tahun keenam Rp162 juta, tahun ketujuh Rp149 juta, tahun kedelapan Rp115.750.000, dan tahun ke-9 ada Rp95 juta, tahun ke-10 Rp80 juta, dengan total ke-10 tahunnya yaitu Rp1.654.470.000. Untuk rata-rata IT-nya itu Rp1.654.470.000 dibagi 10 tahun. Totalnya yaitu Rp165.447.000. Sedangkan untuk rata-rata investasi yaitu Rp203.500.000 dibagi 2. Itu dari total aktiva dibagi 2, yaitu totalnya Rp101.750.000. Untuk rumusnya ARR sama dengan Rp165.447.000 dibagi Rp101.750.000 dikali 100%, itu berjumlah 162,60%. Dengan demikian, investasi yang dilakukan dalam pembuatan usaha wisata air terjun Dedari ini dikatakan layak karena hasil R lebih besar dari return, yaitu sebesar 162,60%. Berikut ada dokumentasi dari air terjun Dedari atau Dedari Waterfall. Yang pertama, yang paling bawah itu ada jalan jembatan menuju ke Dedari Waterfall. Selanjutnya ada tulisan Dedari Waterfall itu sebagai petunjuk arah untuk memasuki air terjun Dedari. Selanjutnya ada yang pertama, di bendera kuning tersebut ada air terjun utama, dan selanjutnya ada di sebelah kanan atas itu ada jembatan yang dimana ada air terjun lainnya yang berada di lokasi tersebut. Sekian presentasi bisnis plan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.